Dan kita sudah ditanya kan, sekarang kita tanya Dokter Richard nih. Ya, apa masalah Dokter Richard? Ya, apakah ketika mau kawin lagi atau gimana gitu? Ujian hidup Ya, aku. tadi kan Ustadz Dery kan tadi Udah jujur perempuan, kasih tahu kan. ya kan, perempuan kan. Nah, Dokter Richard perempuan atau apa, harta. Kalau bagi aku ya Pak Ustadz ya, jujur ujian hidupku tuh banyak. Oh banyak ya. Banyak, banyak. Tapi aku beruntung, Pak Ustadz. Ada satu kata yang merubah pandanganku tentang ujian hidup. Dulunya aku nganggap ujian hidup tuh berat. Tapi sejak satu kata ini, aku sebut aja ya. Sejak aku belajar Islam dan sejak aku Islam, aku benar-benar merubah pandanganku tentang ujian hidup. Ada satu ayat yang mungkin berkesan bagi aku. Aku minta maaf ya kalau misalnya aku salah, tolong koreksi ya kalau aku salah ya. Depan Ustadz lagi aku ngomong kayak gini. Aku ada pernah baca dan gara-gara sih ada yang lewat ya. Ada yang pernah baca lewat kayak gitu punya dan aku baca. Dan tapi itu berkesan banget bagi aku tuh sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Ayatnya kalau aku salah itu ayat Al-Baqarah tentang dan sesungguhnya kami itu pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dan dengan pengurangan harta. Tapi berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, orang-orang yang terkena musibah. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kita akan kembali. Orang-orang tersebut tuh akan diberikan rahmat yang sempurna, dan akan diberikan petunjuk yang luar biasa. Itu tuh menurut aku se-value dengan apa yang ku yakinin, bahwa semua masalah yang datang itu untuk buat kita itu jadi lebih baik. Seperti yang dijelasin Pak Ustadz tadi dari awal sampai pertengahan tadi, bahwa apa yang dikasih itu sebenarnya bukan masalah. Kalau kita nganggap itu masalah, itu jadi masalah. Bahwa ini sebenarnya adalah berkat rahmat yang dikasih oleh Tuhan untuk kita. Bukan ujian, tapi ini adalah berkat. Jadi ini sebenarnya bukan ujian hidup, tapi berkat hidup yang dikasih untuk kita. Untuk kita jadi lebih tinggi lagi, jadi lebih baik lagi, jadi lebih sempurna lagi. Apapun itu masalahnya, entah itu musibah, entah itu fitnah, ataupun apapun. Itu yang membedakan aku dengan aku yang dulu dan aku yang sekarang. Beda banget. Dan itu tepat banget ya. Berarti kan pas sekarang udah berarti terbukti nih kata-kata kita nih. Kan ketika Dokter Richard udah memutuskan belajar Islam lah, setidaknya orang tahu belajar Islam, nanti itu urusan urusan Ustadz Dery ya. Barusan udah ngomong sendiri. Udah ngomong sendiri. Aku mau nagih janji udah duluan nih. Iya, tapi kan nanti ada khusus kan. Aku mau nangis tadi sebetulnya, tapi ada ini bidadari. Nah jadi itu kan pas banget kan, pas akhirnya baru kemudian kebuka, terus kemudian dapat fitnah kan, dapat masalah-masalah macam-macam. Tapi aku nggak jadi masalah Pak Ustadz. Bedanya kayak gini ya. Ketika dulu aku tuh ngerasa dulu tuh hidupku sempurna. Aku punya semuanya. Aku punya uang, aku punya keluargaku bahagia, aku punya perusahaan besar, aku punya semuanya. Hidupku tuh sempurna. Keluargaku baik, dan cilakanya aku tuh berpikir semuanya ini terjadi karena aku. Allahu Akbar. Aku yang hebat, aku yang keren, aku yang luar biasa, aku yang pintar semuanya. Dan ketika aku diuji masalah, aku tuh ngerasa kayak aku sempat marah. Dan somehow aku tuh malah tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi ini bukan lagi masalah agama sih, agama apa aku sih. Tapi aku sendiri nggak mengakui adanya Tuhan. Aku tuh dunia banget. Aku itu hidup untuk dunia. Dan aku nggak percaya namanya akhirat ya. Kita kebahagiaan ada di dunia ini. Bahkan kemarin mungkin banyak yang sudah tahu juga, aku punya masalah dengan salah satu artis Karput kan. Itu ada kemarahan dalam diri aku. Ketika aku kasih edukasi tentang skincare abal-abal, pada waktu itu kita sempat seteru, aku minta maaf. Oke lah, apapun masalahnya itu, aku minta maaf. Aku nyatakan permintaan maaf itu berkali-kali, dan aku anggap dia adalah istri seorang pemuka agama, di mana harusnya mencontohkan hal yang baik dong. Ketika dia nggak melakukan itu dan dia masukin aku ke penjara walaupun 1 kali 24 jam, bayangkan kemarahan besar ada dalam diri aku dan kebencian besar dalam diri aku kayak gitu punya. Bahkan pernah terlontar dalam mulut aku pada waktu aku menang pra-peradilan. Jadi kita nggak usah debat lagi. Pra-peradilan aku menang, dinyatakan tidak bersalah, 2 status tersangka aku bubar, dan aku pernah dipenjara, kan sakit hati. Dan aku ngomong, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Sampai mati aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Tapi di sini aku pengen tarik kata-kata tersebut. Aku sudah memaafkan beliau, aku sudah mengikhlaskan semuanya. Dan semuanya itu terjadi
Karena aku salah satunya belajar Islam. Ya. Berarti sudah humble down ya. Enggak, beda Pak Ustadz. Jadi setelah aku masuk Islam, seperti yang diceritain Pak Ustadz tadi, masalah itu jauh lebih besar. Ya. Aku sangka Kartika Putri kemarin itu adalah masalah yang terbesar dalam hidup aku. Ternyata ada lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Berarti bisa diatur buka puasa bareng nih sama Kartika Putri ya. Bisa. Mungkin bisa diatur. Nah, mungkin Kalau beliau mau ya. Habis nonton ini pasti akan baik-baik saja. Maksudnya tuh setelah kejadian, aku pikir setelah belajar justru kan jadi lebih ringan badaiku, Iya. jadi lebih tenang, ya kan pikiranku kayak tadi kan kita dapat bonus dong, namanya Iya. belajar ya kan, dapat bonus lah kan. Iya. Ini enggak, justru badai yang datang tuh lebih berat lagi, lebih besar lagi. Aku difitnah, fitnahnya sangat besar, bahkan bukan cuma difitnah, kalau cuma difitnah itu biasa. Sudah difitnah, jawaban apapun yang aku lontarkan tidak didengarkan. Nggak ada yang percaya penggiringan opini. Kenapa aku ngomong fitnah ya? Karena ini sudah dicek oleh institusi ya. Karena kan kalau kita ngomong aku benar, Ko Felix benar, Ustadz Dery benar, ya semuanya ngerasa benar semua ya. Tapi kan yang paling bijaksana adalah kita kasih institusi berwajib yang mengecek semuanya, dan mereka menyatakan semuanya fine-fine saja, nggak ada masalah. Pihak berwajib juga polisi sudah ngecek semuanya fine-fine saja ya. Bagi aku itu sudah Cukup. Tapi apapun yang terjadi, semua fitnahan, semua apapun yang datang, aku justru jadi lebih tenang, jadi lebih bijaksana, jadi lebih apa ya, nggak marah. Ya. Justru Sudah upgrade. aku, Pak Ustadz, aku tidak benci sedikit pun dengan orang tersebut. Allahu Akbar. Demi Tuhan, demi Allah, aku tidak benci sedikit pun dengan dia. Bahkan sebut nama dia, aku nggak ada kebencian sedikit pun, gila kan? Ya. Dan aku tidak, bayangin ya, waktu zaman Karpet dulu, berapa banyak aku konvensi pers. Berapa banyak aku konvensi pers. Hampir setiap minggu, pokoknya ada masalah, konvensi pers. Dikatain, jawab, kayak gitu. Ini, enggak, aku nggak ada keinginan untuk menjawab, bahkan, ya udah. Karena bagiku, Profesional. Ya. dunia itu karena ada yang kau kejar, ya udah kalau mau fitnah aku ya Iya. udah pokoknya aku lurus aja kayak gitu punya. La ilaha illallah. Koreksi aku kalau aku salah ya Pak Ustadz ya, koreksi aku kalau aku salah ya, karena aku pikir ya kayak kata Pak Ustadz yang diajarin ya, aku mengenal ada satu kata sekarang, kebahagiaan dunia dan akhirat, yang dulunya aku cuma Dunia tahu doang. Iya. Oke, berarti ada sesuatu hal yang aku akan dapatkan nanti di akhirat. Ketika aku seperti ini kan, ketika aku dizolimin, ketika aku difitnah, ketika aku dikata-katain, ketika orang ngomongin aku mencari uang dari agama. Mungkin Pak Ustadz, Aku juga contoh Ustadz Dery tahu, Pak Ustadz Dery pernah datang ke rumah aku. Sebelum aku belajar Islam, sebelum aku kenal Ustadz Dery, rasanya aku sudah cukup berada Ustadz Dery. Iya. Jadi untuk apa aku cari uang dari agama kayak gitu betul. punya? Palembang itu tuh waktu Iya. launching rumahnya dokter. Mendingan kita jadi pengusaha daripada jadi ustadz kalau mau cari uang. Betul. Dan aku tuh dari kan seolah-olah dibuat seolah-olah tuh aku tuh memanfaatkan agama Islam. Padahal sebenarnya dari 2 tahun yang lalu Iya. aku Saya- sudah belajar, aku sudah login apapun lah itu. Dok, nah aku mau tanya tuh, apa alasannya 2 tahun dokter itu rahasiakan dan belum ngomong selesai? Ya, ya. Sebetulnya ini aku ngomong nih. Ini depan dokter ini klarifikasi yang resmi ya. resmi ya. Kalau kemarin kan baru IG. Betul, baru IG aku sendiri aja tuh, karena aku tuh aku putuskan sendiri untuk mengumumkan ini karena ini orang ini betul nggak Islam sih. Ya. Aku coba ngomong, bantah nggak? Kalau bantah kan nggak jadi. Sama berarti minta maaf berarti. Jadi zakat. Mualaf, betul. Mau nggak tapi? Ya, coba sebentar. Mana aku kasih hadiah. Ini hadiah udah dikasih. Tergantung berapa banyak. Kalau dikit nggak mau. Nanti kalau itu di TF aja ya. TF. Ini sajadah Udah kayak tempat ibu-ibu sholat. jualan online ya. Ini titipan dari Kohani. Siap. Masya Allah. Kohani Kristianto. Ini sajadah diterima dok. Terima kasih Pak Masya Allah. Ustadz. Masya Allah, terima kasih. Dan Pak ini Ustadz. ada satu buku tata cara sholat, dan ini luar biasa buku ini, panduan praktis hijrah. Berat beban Dan- hari ini. Ini semuanya ada dok, ada Asmaul Husna, terus ada gerakan sholatnya, ada foto ini, ada gerakannya semua, dan bahasa Arabnya, kemudian juga ada bahasa Indonesianya, ya. Jadi dokter bisa baca ini pelan-pelan. Siap. Kalau itu aku utang tuh. Pas aku pas kemarin ke Palembang karena nenekku wafat. Terus kemudian aku dari Turki ke Palembang, terus kemudian agak nggak enak badan. Dokter Richard WhatsApp aku.
pengen belajar sholat. Nah itu nanti tanggung jawabku tuh. Nanti aku khusus datang untuk ngajarin sholat. Kabar gembiranya sedikit-sedikit sudah bisa Pak Ustaz. Hilang pahala aku nih. Itu niatnya. Tapi kalau misalnya mau Felix, tapi aku mau perjelas ya supaya nggak salah paham ya. Dan ini juga kasih perspektif juga. Ya. Karena menjadi seorang mualaf pindah itu nggak gampang teman-teman. Banget. Aku ngomong itu tidak gampang. Ada keluarga. Ketika kalian tuh nyinyirin di tempat kita dan dikatain dari tempat sebelumnya. Ya. Dan aku punya pemahaman, aku tidak mau memeluk agama Islam atau aku tidak pengen punya agama Islam, tapi aku menyakitin hati orang lain. Aku nggak mau. Di sini aku di depan guruku. Ketika aku ngomong aku Islam, sebenarnya aku cuma curhat ke dua guruku. Dan bagiku ini adalah agamaku dengan Tuhan. Aku nggak peduli orang lain mau tahu nggak tahu, bukan urusan kalian. Ini bukan masalah kalian, bahkan ini bukan masalah istriku sekalipun. Ya. Ini adalah masalahku dengan Tuhan. Aku cerita dengan Pak Ustadz pun tujuannya adalah tolong bimbing aku, tolong ajarin aku, bukan aku pengen pamer gitu ya. Tujuan aku adalah aku pengen ajarin aku dan juga aku pengen kasih edukasi ke masyarakat. Makanya aku ajak collab Felix pada waktu itu. Ada tujuan yang pengen aku sampaikan ke masyarakat supaya aku juga bermanfaat dan berguna. Dan aku sering cerita loh. Aku sering kasih Felix kan. Apa yang terjadi di keluarga aku. Aku ditolak oleh mamaku, oleh keluargaku ditolak. Dan itu nggak gampang sedikit pun, sangat tidak gampang. Aku rasa kok Felix juga sama kok kelakuannya. Dan apa ya, kalau misalnya aku memeluk agama Islam terus aku nyakitin hati mamaku, untuk apa? Untuk apa aku tuh merasa aku kayak punya Tuhan, aku ngerasa kayak punya akhirat, tapi aku nyakitin teman-temanku, aku nyakitin keluargaku, aku nyakitin saudara-saudaraku. Aku nggak mau. Lebih bagus kalian caci maki aja aku, karena ini adalah hubunganku dengan Tuhanku. Nggak ada hubungan dengan yang lain. Dan aku bilang dengan, kalau memang aku mau cari duit, dari 2 tahun yang lalu sudah ini kulakukan. Betul. Dan aku masih ingat banget Dr. Richard bilang kenapa ini nggak mau dipublis dulu, karena tadi nggak mau orang-orang tuh menganggap bahwa ini adalah cara untuk eksis. Karena memang banyak orang-orang tadi ya shortcutnya ketika dia pengen eksis dalam tanda kutip, dia jadi mualaf misalnya. Nah Dr. Richard nggak mau, makanya 2 tahun. Makanya beberapa orang nanya aku gini, ketika ini balik lagi ya, ketika Ustadz Dery klarifikasi yang diteken aku. Aku cuma ngomong pada beberapa orang yang dekat sama aku bilang Dr. Richard sudah Islam sebelum download. Aku cuma bilang gitu aja. Cuman kita nggak ngomong. Waktu itu yang saksinya siapa? Waktu itu saksinya kalau di Yuk Ngaji ada Fuad sama Rizko. Yang waktu itu kita lagi Stick 21. Wah, kalau nggak enak aku jadi Ustadz Dery ketemu sama Dr. Richard tempatnya di kacang merah. Sama es kacang sama satu lagi Pindang. patin. Pindang patin. Kita ketemu pas dia tadi ngomong ada saksi tadi di karaokean kita. Pak Ustadz, yang penting nggak di Starbucks. Karena kalau di Starbucks lebih viral. Nggak, ini tempat makan ada tempat karaoke-nya Ustadz. Tapi makanannya halal. Makanannya halal. Ya tahu. Aku karaoke di sana terus. Oh iya gitu. Sama juga. Nggak, jadi ada waktu itu cuma sekedar intermezzo aja. Ada saksinya waktu itu ya Dr. Richard ngomong begitu. Aku nggak mau ngomong karena aku nggak mau orang-orang nyangka bahwa aku nyari sensasi. Ya Allah. Nah akhirnya yaudahlah kita menghormati keputusan Dr. Richard waktu itu, dan ya akhirnya kita tetap koordinasi sama Ustadz Dery, ngobrol-ngobrol, ya akhirnya sampailah dengan hari ini. Cuman ya memang kadang-kadang ya maunya Allah ya kayaknya ya. Allah kuasa. Allah yang berkuasa, lalu Allah yang mau, ya Allah pilih momen yang terbaik. Walaupun momennya bukan yang mungkin momen yang paling yang kita anggap pas gitu ya. Tapi ya dia kalau menurutku ini sudah momen yang sangat pas. Ini bukan masalah permasalahan Pak Ustadz. Karena ini sudah dari 2 tahun yang lalu dan ini artinya bukan exit yang aku buat ya. Ini adalah momen yang sangat pas ketika apa? Pak Ustadz tahu nggak, sebelum aku duduk di sini bersama-sama, aku ngomong dengan mamaku loh. Mama nggak apa-apa. Mama bilang apa? Aku ngomong dengan istriku dan aku ngomong dengan mamaku. Doakan semua guys. Dan aku artinya kasar ngomongnya kayak gini ya, selama 2 tahun ini aku berstrategi. Bagaimana caranya aku belajar dulu, menunjukkan sikapku, menunjukkan kelakuanku, aku ngerasa aku jadi lebih baik. Kalian nilai aja sendiri selama 2 tahun ini. Kalian nilai sendiri dalam 2 tahun ini. Sebelum 2 tahun kemarin bagaimana Dr. Richard itu selalu merespon apapun dengan kemarahan, selalu merespon apapun. Selama paling nggak setelah download lah ya, aku jadi lebih tenang, jadi lebih bijaksana. Mudah-mudahan ya, aku nggak sempurna ya sekali lagi ya. Tapi aku berusaha menunjukkan diriku yang jauh lebih baik. Paling nggak aku pengen jadi yang lebih baik. Pengen jadi manusia yang lebih baik. Dan aku tunjukkan dengan keluargaku dulu, itu dulu.
Dan pelan-pelan ku sampaikan, mungkin dari media sudah ada yang buat ceritanya, dan aku kan nggak ngomong. Setiap kali ditanya dari keluarga, di grup keluarga, aku diam. Tapi kan paling nggak kan mereka sudah tahu kan, nggak kaget-kaget banget Iya, kan kayak gitu kan. betul. Kayak denger cerita, kaget nggak lagi kan. Mungkin sudah dicicil Udah kan 2 kebal. tahun ya. Sudah Udah akhirnya imun sampai ya. 2 tahun, sampai akhirnya aku duduk dengan mama papaku dan aku sampaikan Iya. bahwa ini soal keyakinan dan aku minta restu juga. Sampai pada waktu itu mamaku mengikhlaskan. Makanya aku bilang ini adalah momen yang tepat Terbaik. bagi aku, Alhamdulillah. bukan bagi masalah ya, bukan Betul. bagi masalah. Iya, iya. Mungkin yang di luar kamera kan, dan aku tidak punya kewajiban untuk kasih tahu Menjelaskan kalian yang di belakang kamera ini. Ini sekali lagi adalah hubunganku dengan Tuhanku. Ya. Tapi yang jelas aku pengen pakai ini bukan untuk cari duit, sekali lagi ya. Iya. Aku sebelum aku belajar pun aku sudah punya sesuatu, Iya. dan aku sudah punya perusahaan. Aku pengen aku malah bermanfaat. Aku nggak pengen datangi masalah. Iya. Dan satu lagi, aku dari kemarin itu berat banget untuk mengumumkan karena aku takut buat malu kalian, Enggak. guru-guru aku. Iya. Aku takut buat malu juga. Aku pernah ngomong ya, waktu makan ikan pada pindang udang. Aku ngomong ya, aku nggak mau malu-maluin Pak Ustadz, aku bilang kan. Iya, betul. Aku nggak mau malu-maluin. Aku- Karena kan ketika aku mengumumkan, aku kan jadi representatif. Ini kan besok pasti ada di berita, pasti dibicarain orang Iya, Pak Ustadz. betul. Terus kalau misalnya besok mereka melihat aku tidak baik, akunya loh yang nggak baik, Ya. bukan Hati-hati, agamaku loh, hati-hatian loh. bukan akunya yang masih harus belajar. Kalian Iya. seperti yang kata Ustadz Felix Show tadi, jangan tuntut aku setengah gitu.